baik yang IPS asli ataupun yang linjur. Nah, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah ketika kita lagi belajar nih buat persiapan apa, seleksi PTN. Kalau menurut saya yang ideal itu adalah langsung apa namanya, kumpulin soal-soal asli dari tahun ke tahun, terus coba kerjain. Nah, terus juga di setiap butir soal itu kita identifikasi dia bab apa gitu. Nah, dia itu topiknya apa. Nah, supaya kita bisa tahu, oh ternyata topik ini lumayan sering keluar. Nah, atau topik yang itu jarang keluar. Jadi kita bisa lebih apa namanya, bisa lebih ngebaca polanya. Soal-soal atau materi apa aja yang sering keluar, materi apa yang jarang keluar, gitu ya. Nah, jadi nomor satu tentang tanah atau pedosfer. Kemudian yang kedua, hidrosfer. Coba Yuda baca Yuda. Sungai-sungai yang bersifat perennial banyak ditemui di wilayah yang mempunyai karakteristik wilayah Ada yang tahu nggak sungai perennial itu apa? Sungai perennial itu adalah nama lain dari sungai permanen ya. Nah, apa artinya sungai permanen? Sungai permanen itu sungai yang debit alirannya selalu tetap. Nah, jadi dikatakan permanen karena memang debit alirannya tetap mau di musim penghujan ataupun musim kemarau gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena daerah ini mendapatkan curah hujan yang tinggi gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara sebarannya di Indonesia, sungai-sungai apa aja yang sifatnya permanen atau perennial, nah itu antara lain adalah daerah di Sumatera dan Kalimantan terutama. Kenapa Sumatera dan Kalimantan? Karena tadi dua pulau tersebut punya curah hujan yang paling tinggi di Indonesia. Nah, hubungannya apa sih curah hujan yang tinggi? Jadi kan gini, sumber air sungai itu kan ada dua ya, ada yang dari hujan, ada yang dari es. Nah ya, kita tahu bahwa di Indonesia ini kan ada sih es di Puncak Jayawijaya gitu kan. Cuma itu kan berarti sebagian kecil aja sungai di Indonesia yang asalnya dari es. Nah, selain itu kebanyakan adalah dari hujan. Nah, daerah yang punya curah hujan yang tinggi, maka dia akan berpotensi punya sungai yang besar-besar dan juga alirannya itu tetap atau permanen. Nah, berarti kita pilih pilihan jawaban yang karakternya itu punya curah hujan yang tinggi. Nah, apakah batuan keras dan dataran? Enggak ya. Perbukitan dan pegunungan? Nah, ini jawabannya. Kenapa perbukitan dan pegunungan? Karena daerah ini daerah yang curah hujannya tinggi. Dan juga memang perbukitan dan pegunungan kan tempat ditemukannya mata air. Artinya sungai pertama kali muncul itu kan di gunung gitu kan, di perbukitan atau pegunungan. Nah, bagian hulunya. Jadi sungai itu kan ada bagian-bagiannya. Ada hulu yang itu yang paling atas, kemudian tengah itu bagian keduanya, bagian terakhirnya hilir. Nah, jadi ada hulu, tengah dan hilir. Yang mana ketiga daerah tersebut punya karakter yang beda-beda. Gampangnya gini, hulu itu karakternya adalah karena dia masih di pegunungan, maka arusnya itu kencang gitu, arusnya deras. Nah, sebabnya adalah sifatnya air. Dia mengalir ke tempat yang lebih rendah gitu kan. Nah, ketika dia menemui permukaan yang miring, pasti alirannya itu jadi cepat gitu kan. Nah, kemudian semakin ke bawah itu semakin datar. Nah, kayak kita nih yang tinggal di Jakarta gini kan. Kan kita mungkin nggak nemuin apa namanya sungai-sungai yang alirannya deras gitu, nggak kayak kita ke daerah Bogor gitu kan, ke daerah di Jawa Barat yang berupa gunung atau pegunungan. Di sana kan karena daerah hulu, sungai-sungainya deras. Sedangkan kita nih daerah Jakarta ini udah bagian hilir. Jadi alirannya itu udah lemah gitu ya. Kemudian dataran dan batuan lepas-lepas ini nggak ada kaitannya dengan curah hujan yang tinggi juga. Nah,
relief bergelombang dan batuan keras, kemudian perselingan batuan keras dan lepas-lepas juga nggak ada kaitannya gitu. Nah, jadi nomor 2 ini bicara tentang jenis sungai berdasarkan kontinuitas aliran ya. Nah, jadi kategori sungai itu ada beberapa. Salah satunya berdasarkan kontinuitas aliran. Nah, apa artinya kontinuitas? Kata dasarnya continue, berlanjut gitu, keberlanjutan atau keberlangsungan aliran. Yang pertama, sungai permanen atau perennial. Ini sungai yang debit alirannya tetap baik di musim hujan ataupun kemarau. Kemudian yang berikutnya ada sungai periodik. Periodik. Nah, dinamakan periodik karena dia tergantung periodenya. Nah, jadi debitnya besar atau airnya banyak lah gitu ya. Ketika musim penghujan dan berkurang atau sedikit ketika kemarau. Nah, jadi kita ingat aja kata dasarnya ya, periode gitu. Kalau tadi permanen kan berarti tetap, mau musim apapun dia alirannya tetap. Nah, kemudian yang ketiga adalah episodik. Nah, episodik ini ingat aja kata episode gitu. Maksudnya dia lebih jarang lagi daripada periodik. Jadi entar ada, entar nggak ada gitu. Dia punya nama lain ephemeral. Nah, sungai ephemeral ini airnya hanya ada ketika musim hujan. Jadi ketika musim hujan dia ada airnya, dia sungai beneran gitu. Tapi ketika musim kemarau dia itu cuma cekungan aja yang memanjang. Nah, tapi nggak ada airnya gitu. Sungai yang kering gitu ya ketika musim kemarau. Nah, dari dua soal pertama ini ada yang mau ditanyain nggak? Pak, kalau contoh-contoh sungainya itu yang episodik periode itu di mana? Oh, daerahnya. Jadi gini, Ya, Pak. perlu diketahui bahwa Indonesia itu punya karakter curah hujannya itu semakin ke timur semakin rendah. Artinya apa? Kalau kita bandingin nih dari seluruh wilayah Indonesia, ini jadi ada tiga zona. Yang paling barat itu Sumatera dan Kalimantan tuh yang paling tinggi curah hujannya. Kemudian bergeser ke Pulau Jawa itu menengah. Kemudian geser lagi ke Nusa Tenggara dan sekitarnya itu yang paling kering, artinya paling rendah curah hujannya. Nah, maka itu akan pengaruh juga sama jenis sungai di daerah-daerah tersebut gitu. Walaupun ini nggak mutlak. Nah, kenapa saya bilang nggak mutlak? Karena ada beberapa faktor lain yang bisa mempengaruhi mereka. Mungkin apa namanya, Nusa Tenggara tadi kan saya katakan curah hujannya rendah. Tapi kalau kita bicara yang wilayah perbukitan atau pegunungan, itu tetap aja curah hujannya lebih tinggi gitu daripada yang dataran rendahnya gitu. Jadi daerah-daerah yang dekat gunung, nah ini bisa jadi sungai-sungainya sungai permanen gitu ya. Sedangkan daerah yang udah lebih jauh dari gunung, apalagi dia udah masuk di Indonesia Timur gitu ya, curah hujan yang rendah, maka bisa jadi sungainya itu kategori periodik ataupun episodik. Nah, jadi
Ini ada kaitannya dengan materi tentang karakter iklim Indonesia, gitu. Karena tadi ya, sumber airnya sungai itu kan dari hujan. Nah, sedangkan bahasan hujan sendiri dibahas di hidrologi atau ilmu tentang air, dan juga dibahas juga di meteorologi. Nah, ilmu tentang cuaca, dan klimatologi gitu, ilmu tentang iklim. Jadi kalau kita sebut daerahnya apa, provinsi mana aja atau kota mana aja itu terlalu apa ya, terlalu banyak nanti. Jadi kita cukup pahami karakter daerahnya aja gitu. Jadi sungai permanen ini akan ada ditemukan di daerah yang curah hujannya tinggi. Nah, seperti Sumatera dan Kalimantan serta daerah atau wilayah pegunungan. Kemudian ini ditemukan yang periodik ya di beberapa daerah di Pulau Jawa. Nah, kalau ini ditemukannya di Nusa Tenggara. Walaupun tadi balik lagi nggak mutlak ya, artinya nggak mutlak semua sungai di Jawa itu pasti periodik. Ada juga yang permanen kalau memang dia itu daerah pegunungan. Nah, oke, kita lanjut ya. Nomor 3. Coba Reza baca, Reza, nomor 3. Angin puting beliung yang terjadi di wilayah Indonesia merupakan fenomena alam yang berkaitan dengan perbedaan. Nah, angin puting beliung berkaitan dengan perbedaan apa? Apakah arah angin dan suhu udara, tebal tipisnya awan, tekanan dan stabilitas udara, tinggi rendahnya tempat, atau suhu dan kelembapan udara? Kira-kira yang mana? Nah, Tekanan dan stabilitas kali, Kak. iya benar. Tekanan dan stabilitas. Nah, jadi alasannya apa, Bro? Tadi jawab tekanan dan stabilitas. Kalau saya sih kan angin puting beliung kan anginnya kan dia kan memutar gitu kan, Kak. Iya. Berarti kan kalau misalnya memutar itu berarti anginnya nggak stabil sih, saya mikir gitu aja. Nah, jadi Berarti nggak apa? nggak stabil, anginnya nggak stabil gitu, Ya, Kak. oke. Bahkan dia nggak lurus, nggak biasa gitu. Nah, jadi benar ya. Sebetulnya kita membahas angin apapun, kategorinya itu penyebabnya adalah tekanan udara. Ya. Nah, kita terjemahin lagi dari yang paling dasar bahwa angin itu adalah udara yang bergerak, ya kan? Nah, penyebabnya apa? Kenapa udara bisa bergerak? Karena ada perbedaan tekanan udara. Jadi, angin ini bergerak dari tempat yang tekanan udaranya tinggi ke tempat yang tekanan udaranya lebih rendah. Nah, untuk memahami gampangnya perbedaan tekanan dalam kehidupan sehari-hari, bayangin aja ban mobil atau ban motor gitu. Nah, kan tekanan di dalam ban itu beda dong dengan di ruang terbuka, ya kan? Udara di dalam ban itu kan tekanannya lebih tinggi. Maka kalau terjadi bocor, bannya berlubang nih. Yang terjadi apa? Udara dari dalam keluar kan, kabur. Bukan sebaliknya kan, bukan udara dari luar masuk ke dalam ban. Nah, kalau misalnya udara dari luar masuk ke dalam ban, berarti bannya nggak kempes-kempes, kan gitu. Nah, jadi kalau ada ban yang bocor, kenapa dia tuh apa namanya udaranya keluar karena memang di dalam ban itu tekanannya lebih tinggi, tekanan udara lebih tinggi dibandingkan di ruang terbuka. Nah, begitu juga kalau ada daerah yang punya
perubahan tekanan yang drastis, maka dia juga akan ngalamin angin yang kencang. Nah, dan perlu diketahui bahwa perbedaan tekanan udara ini juga identik dengan perbedaan suhu. Artinya gini, daerah-daerah yang ngalamin perubahan suhu yang ekstrim, mereka akan mengalami angin yang kencang juga, gitu. Contohnya kayak daerah-daerah yang punya 4 musim. Nah, daerah-daerah yang punya 4 musim ini kan mereka punya perubahan suhu yang ekstrim gitu ya. Mereka punya suhu yang tinggi banget ketika summer dan rendah banget atau dingin banget ketika winter. Nah, ini kan perbedaan suhunya sangat jauh, jadinya mereka juga punya resiko terkena angin yang kencang juga. Nah, beda halnya dengan Indonesia. Indonesia ini relatif aman dari angin yang kencang-kencang kayak gitu, walaupun nggak mutlak 100% aman, ya kan nggak ada yang benar-benar aman lah gitu. Nah, tapi paling nggak dari karakter iklimnya Indonesia kita bisa ketahui bahwa Indonesia ini lebih aman dari angin yang kencang-kencang itu tadi. Sebabnya apa? Sebabnya iklim Indonesia ini suhunya stabil. Artinya kita nggak pernah ngalamin perubahan suhu yang ekstrim banget, yang panas banget, kemudian dingin banget. Nah, karena iklim Indonesia itu kan karakternya gini, siangnya panas, malamnya gerah, kalau bahasa saya gitu. Artinya malamnya itu ya masih tetap hangat juga, nggak dingin gitu kan. Kalaupun berkurang suhunya itu cuma sedikit aja. Nah, jadi benar jawabannya karena perbedaan tekanan dan stabilitas udara. Kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 ternyata pedosfer lagi nih topiknya. Coba Yuda baca Yuda. 4 kan ya, Kak? Iya, nomor 4. Faktor yang menyebabkan terdapatnya bercakarat pada tanah yang berdrainase buruk adalah Nah, apa kira-kira? Bercakarat pada tanah yang berdrainase buruk. Jadi gini, drainase itu artinya saluran air gitu kan. Kalau misalnya kita temukan ada kayak bekas karat atau bercakarat di tanah, itu kira-kira sebabnya apa? Nah, kita perlu ingat bahwa karat itu identik dengan mineral yang mengandung besi, ya kan? Nah, di sini ada 3 pilihan, yang B, D, sama E yang ngomongin besi. Jadi mangan ini langsung kita eliminasi ya. Nah, karena karat itu terjadinya paling paling bisa kita temukan ya besi. Artinya identik lah gitu. Kalau ngomongin karat ya berarti ngomongin besi. Nah, besi teroksidasi pada saat kering, atau besi tereduksi pada saat tergenang, atau besi tereduksi pada saat kering. Nah, jawaban yang benar yang mana kira-kira? Oksidasi bukan nggak oksidasi? Oksidasi, benar. Jadi yang B, besi teroksidasi pada saat kering. Nah, kenapa bisa kok ada bercakarat di tanah? Nah, jadi gini, maksud dari drainase buruk itu adalah berarti tanah tersebut kadang-kadang basah, kadang-kadang kering, gitu. Nah, itu maksud dari drainasenya buruk. Tanahnya kadang-kadang basah, kadang-kadang kering. Jadi ini bikin besi itu kandungannya cepat teroksidasi, cepat karatan. Jadi kalau kita mau praktekin gitu kan, kita mau bikin besi cepat berkarat. Pilihannya 3. Kita biarin di tempat yang kering terus, atau kita rendam terus di air, atau kita celup terus kita angkat. Kita celup, kita angkat. Artinya kadang-kadang kering, kadang-kadang basah. Yang lebih cepat karatan yang mana? Yang ketiga ya kan, yang kadang-kadang kering, kadang-kadang basah itu. Jadi kalau dia kering terus, dia akan lebih tahan dari karat. Kalau dia dicelupin terus, direndam terus, itu juga lebih lama karatnya ketimbang yang kadang-kadang basah, kadang-kadang kering gitu. Karena ketika dia kering nanti kan udaranya masuk. Nah, oksigen masuk dan terjadilah proses oksidasi gitu. Jadi ini IPA banget sebenarnya ya. Jadi proses oksidasi kan butuh oksigen. Nah, sehingga nanti itu akan menghasilkan korosi atau karat pada
tanah yang punya kandungan besi gitu. Nah, jadi gini, kita belajar geografi itu bakal ketemu IPA juga. Nah, makanya geografi itu kan sebetulnya ilmu yang multidisiplin gitu ya. Ada IPA-nya, ada IPS-nya. Nah, bahkan kalau di UI aja ini masuknya MIPA. Jadi anak IPS nggak bisa masuk geografi UI. Oke, kita lanjut ya. Nomor 5, coba Reza baca. Perairan laut yang sesuai untuk tumbuhnya terumbu karang dengan baik adalah. Nah, di sini semuanya bicara kedalaman, kemudian kekuatan arus dan temperatur. Kira-kira kedalamannya yang gimana? Yang sedang atau yang dangkal? Arusnya Dangkal. yang tenang atau yang sedang? Temperaturnya yang hangat, dingin atau panas? Kedalamannya dangkal. Oke, terus arusnya tenang atau sedang? Tenang. Tenang. Temperaturnya? Hangat kali ya, Kak? Hangat. Hangat, benar. Jawabannya E. Nah, artinya ini berat soal yang masih bisa dianalisa walaupun kita belum pernah belajar sama sekali, ya kan? Karena gini, terumbu karang itu memang ditemukannya di laut yang dangkal. Nah, jadi istilah dalam geografinya itu kalau kita ngebahas tentang zona di laut ada namanya zona neritik. Nah, zona neritik itu zona yang mana sih? Jadi di laut itu ada pembagian zona berdasarkan kedalaman. Yang paling atas namanya litoral. Litoral itu jadi pertemuan antara daratan dengan laut. Jadi daerah pantai lah gitu ya. Kemudian berikutnya zona neritik. Zona neritik itu dari permukaan laut ke bawah sampai kedalaman 200 meter. Dan walaupun ini 200 meter, tapi nggak kita bilang dalam ya. Ini masih tergolong laut dangkal. Karena sedalam-dalamnya laut kan bisa sampai puluhan kilometer gitu kan. Nah, dan sampai ke dasar ini masih dapat sinar matahari. Jadi zona neritik ini tergolong zona fotik istilahnya. Nah, fotik itu apa sih? Fotik itu maksudnya adalah cahaya. Jadi diambil dari kata foto. Artinya zona yang masih dapat cahaya matahari gitu. Nah, kan kita tahu ya terumbu karang ini kan termasuk bagian dari wisata alam bawah laut. Nah, yang dinikmati keindahannya gitu. Artinya dia ini pasti di zona yang masih dapat sinar matahari. Nah, berarti kan zona yang dangkal. Kemudian dia hidupnya di arus yang tenang. Nah, makanya kalau kita mau ngeliat terumbu karang paling dekat kemana? Ini kalian orang Jakarta semua kan? Atau ada yang dari daerah? Jakarta. Oke. Tahu nggak kalau orang Jakarta paling dekat mau ngeliat terumbu karang kemana? Ke Kepulauan Seribu. Nah, tepatnya di daerah yang kemarin aja baru itu tuh berduka kita, Sriwijaya jatuh, Sriwijaya Air ya kan, jatuhnya di sekitar situ, di Kepulauan Seribu, di sekitar Pulau Pari. Nah, itu tempat paling dekat dari Jakarta kalau kita mau ngeliat terumbu karang secara langsung. Nah, wilayah di utaranya Pulau Jawa itu kan semuanya lautnya laut dangkal gitu ya, pantainya pantai yang landai. Nah, ini adalah karakter dari habitatnya terumbu karang. Jadi kita nggak akan temukan tuh terumbu karang di pantai selatan Pulau Jawa, karena pantai selatan kan ketemu langsung dengan samudra, lautnya langsung laut dalam gitu. Dan arusnya di situ arus yang kencang, bukan arus yang tenang. Dan tentu aja temperaturnya yang hangat ya. Nah, jadi perlu diketahui juga bahwa terumbu karang ini adalah biota laut atau makhluk hidup yang sangat sensitif terhadap suhu. Nah, dia bisa mati dengan suhu yang naik beberapa derajat aja.
Jadi kalau naik 1 atau 2 derajat aja, itu dia bisa bleaching gitu. Nah, jadi bleaching itu maksudnya memutih, dan memutih terumbu karang yang warnanya putih semua, itu tanda bahwa dia udah mati. Nah, jadi salah satu dampak pemanasan global buat daerah yang punya terumbu karang itu juga adalah bleaching gitu ya. Jadi kalau kita bahas topik tentang pemanasan global, setiap daerah itu punya kerugian masing-masing gitu. Nah, itu juga kadang-kadang dibahas tuh topik itu. Jadi dampak atau kerugian dari pemanasan global di setiap daerah. Oke, sekarang kita ke nomor 6. Coba Syafa Indira baca nomor 6. Baca ya, Kak. Iya. Pola interaksi antara wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menunjukkan perbedaan keruangan akibat variasi. Ada yang tahu nggak jawabannya ini apa? Nah, ini babnya interaksi wilayah ya. Kalau teman-teman yang IPS, mereka baru aja belajar ini di semester 1. Jadi ini materi semester 1 tentang wilayah. Nah, dipelajari di kelas 12 IPS. Nah, saya terjemahin ke kalimat yang lebih sederhana nih ya. Perbedaan kekuatan interaksi gitu antar wilayah. Jadi ini mau disebut kota-kota lain pun nggak mengubah maksud dari soal ya. Nah, jadi setiap kota itu berbeda kekuatan interaksinya, ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Itu gara-gara variasi apa? Artinya gini, mungkin Jakarta ke Tangerang itu interaksinya lebih kuat daripada Jakarta ke Bogor gitu. Nah, jadi ada pasangan-pasangan dari setiap wilayah ini yang lebih kuat, ada yang lebih lemah gitu. Nah, sebabnya apa? Variasi kayak gitu, ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Karena apakah jumlah penduduk dan kelancaran komunikasi atau kelancaran transportasi dan komunikasi, jumlah penduduk dan jarak dari pusat kota, kelancaran transportasi dan kemajuan teknologi dan jarak dari pusat kota. Nah, kalau dilihat sekilas, ini kayaknya semuanya bisa, ya kan? Kayaknya semuanya bisa deh. Memang benar semuanya bisa, cuman kita cari yang paling kuat dan dia punya dasar. Maksudnya punya dasar itu dia punya rujukan lah atau punya dalil lah gitu. Jadi ada teorinya di dalam buku gitu. Apa yang paling menentukan kekuatan interaksi antar wilayah. Nah, perlu diketahui bahwa yang paling mempengaruhi kekuatan interaksi itu adalah jumlah penduduk dan jarak antar kota. Kenapa bisa begitu? Nah, kayak tadi saya bilang ya, Jakarta ke Depok atau Jakarta ke Tangerang deh. Jakarta ke Tangerang, terutama kalau Jakartanya Jakarta Selatan ya, itu interaksinya lebih kuat daripada Jakarta ke Bogor. Nah, kenapa? Karena lebih dekat Jakarta ke Tangerang daripada Jakarta ke Bogor. Nah, Jakarta ke Bogor itu kan harus lewatin Depok dulu, ya kan? Artinya jaraknya lebih jauh. Nah, kemudian dipengaruhi juga oleh jumlah penduduk. Nah, jadi perlu diketahui bahwa mengukur kekuatan interaksi itu dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jarak antar wilayah. Nah, interaksi antar wilayah itu semakin kuat kalau jumlah penduduk semakin banyak dan jarak antar wilayah semakin dekat. Nah, mungkin saya perlu coret-coret lagi di Word ya. Nanti saya rapin lagi nih. Nah, jadi ada rumusnya ya. Ada rumusnya dalam mengukur kekuatan interaksi antar wilayah. Sebentar saya nyiapin alat buat coret-coretan dulu ya, pen tabletnya.
Jadi kekuatan interaksi itu dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jarak, ya kan. Rumusnya gini. Jumlah penduduk kota A kali jumlah penduduk kota B dibagi jarak A ke B kuadrat. Nah, coba deh perhatiin rumus ini. Jumlah penduduk kali jumlah penduduk dibagi jarak. Nah, untuk menghasilkan angka yang besar, jadi ini semakin besar hasil hitungannya, berarti semakin kuat interaksinya, gitu ya. Nah, untuk menghasilkan angka yang besar, maka pembilangnya harus besar juga, ya kan? Kan ini pecahan nih. Nah, ini angka yang atas ini kan pembilang, yaitu jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk kalau semakin banyak, nanti interaksinya semakin kuat. Atau bisa juga kalau jaraknya semakin dekat. Nah, jarak yang dekat berarti kan angka yang kecil. Kalau suatu pecahan, angka penyebutnya kecil, nanti kan hasilnya jadi besar. Gitu kan, interaksinya jadi semakin kuat. Nah, seperti tadi saya kasih contohnya Jakarta Tangerang karena lebih dekat, jadi interaksinya lebih kuat daripada Jakarta ke Bogor. Kemudian nomor 7. Coba Reza baca nomor 7. Pemanfaatan sistem informasi geografis atau SIG untuk kepentingan militer lebih dipicu oleh kemampuan sistem dalam mengolah data. Yang mana kira-kira? Apakah ketinggian dan letak suatu tempat? Atau status dan penggunaan tanah? Atau arah dan jarak dari markas militer? Atau kerapatan bangunan dan jaringan jalan? Atau letak dan ukuran objek strategis? Kenapa? Karena ada kata strategisnya ya? Enggak kan, kalau militer kan pasti kan militer kan fungsinya kan pertahanan kan Kak. Kan objek-objek strategis misalnya Monas, Istana Negara itu kan harus dilindungi sama mereka, jadi ya mungkin. Oke. Sekarang kita eliminasi ya pilihan-pilihan jawaban yang terlalu jauh. Kayak B ini. Status dan penggunaan tanah. Ini diurusin nggak sama tentara? Ini tanah sengketa, tanah ini tanah nyewa apa tanah milik sendiri? Ya militer nggak ngurusin itu kan. Status dan penggunaan tanah langsung kita eliminasi. Kemudian arah dan jarak dari markas militer, kerapatan bangunan dan jaringan jalan. Nah, kerapatan bangunan dan jaringan jalan. Ini apakah militer mau kerja di Dishub gitu ngurusin jaringan jalan kan enggak ya. Jadi apakah militer nanti mau kerja sama Jasa Marga mungkin gitu mau bangun jalan tol kan nggak ada urusannya jaringan jalan dengan militer. Maka kita eliminasi juga. Tinggal ketinggian dan letak, arah dan jarak dari markas militer, kemudian letak dan ukuran objek strategis. Nah, ingat prinsipnya gini ya. Dalam ngerjain soal PTN itu bisa jadi pilihan yang benar itu ada lebih dari satu. Bahkan bisa jadi 5-5-nya benar. Cuma kita cari yang paling tepat, yang paling kuat gitu kan. Makanya kan petunjuknya selalu pilihlah jawaban yang paling tepat. Di sini yang paling tepat adalah yang A, ketinggian dan letak suatu tempat. Nah, ini penjelasannya udah saya ketikin. Kenapa ketinggian? Nah, data ketinggian lah ya. Ketinggian tempat itu
sangat diperlukan untuk diketahui para tentara gitu ya, atau orang-orang yang mengolah data militer untuk apa? Untuk nih salah satunya ketinggian tempat itu berguna untuk observasi medan tembakan dan tempat untuk memantau pasukan dan lawan. Nah, jadi kalau kita mau nyari katakanlah kayak lokasi sniper. Nah, sniper itu kan selalu di gedung-gedung ya kan, di tempat-tempat yang tinggi. Jadi penembak-penembak itu pasti ditaruh di tempat yang tinggi. Nah, maka ketinggian tempat itu diperlukan. Kemudian juga tempat yang tinggi digunakan untuk memantau. Nah, baik itu pasukan sendiri ataupun lawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, data ketinggian tempat menginformasikan relief. Relief itu maksudnya bentuk muka bumi ya. Apakah dia itu berbukit-bukit, apakah dia itu datar gitu. Sehingga berguna untuk menentukan area mana yang datar dan mudah dijangkau, serta area mana yang terjal dan sulit dijangkau. Nah, jadi ini misalnya mau bikin rute nih buat para pasukan gitu kan. Jadi menentukan jalannya itu lewat mana aja juga pasti membutuhkan data ketinggian tempat. Terus juga ketinggian tempat dan letaknya itu berguna buat memperhatikan ini, tempat pendaratan heli dan penerjunan pasukan. Nah, jadi kan harus ngelihat ketinggian dan lokasinya juga kondisinya. Nanti kalau lokasinya hutan-hutan gitu kan, asal diterjunin nanti malah nyangkut di pohon, nah itu kan berabe, ya kan. Jadi yang lebih tepat adalah ketinggian dan letak suatu tempat. Nah, di sini saya tambahin kegiatan militer tidak ada kaitannya dengan status dan penggunaan tanah. Apakah yang narikin pajak bumi dan bangunan itu adalah tentara? Kan enggak, ya kan? Dia enggak ngurusin sama sekali status dan penggunaan tanah. Oke, kita lanjut. Sekarang nomor 8. Coba Yuda baca. Salah satu penyebab terjadinya hubungan internasional antara negara maju dan negara berkembang adalah Nah, di sini saya tulis topiknya interaksi wilayah, bukan negara maju, negara berkembang. Kenapa? Jadi informasi buat kalian bahwa di geografi itu, khususnya di kelas 12 ada bab wilayah atau interaksi wilayah, itu bab berdiri sendiri, dan bab negara maju, negara berkembang itu juga berdiri sendiri. Itu bab terakhir yang dipelajari di geografi SMA, negara maju, negara berkembang. Nah, walaupun di sini ada kata-kata negara maju, negara berkembangnya, tapi ini bukan bab negara maju, negara berkembang. Ini bab interaksi wilayah. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena penyebab terjadinya hubungan antar negara, hubungan internasional. Ini sebetulnya esensinya masih sama kayak kita ngomongin hubungan antara desa dengan kota. Nah, hubungan antara daerah dengan daerah lainnya gitu, hubungan antar pulau misalnya. Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya hubungan itu? Hubungan antar wilayah. Kurang berkembangnya industri di negara berkembang. Nah, tanpa ngelihat kalimat soal nih, kalau kita cuma ngelihat langsung ke kalimat di pernyataan pilihan A ini, industri di negara berkembang kurang berkembang, kurang bagus gitu. Ya ini benar, tapi bukan jawabannya gitu, bukan yang diminta. Ya. Belum dieksploitasi sumber daya alam dan manusia di negara berkembang. Apakah benar sumber daya alamnya belum dieksploitasi? Belum dieksploitasi itu artinya belum dimanfaatkan, belum diambil. Ini jelas salah, ya kan? Nah, kemudian kekayaan alam dan perkembangan industri tidak merata, kepadatan dan jumlah penduduk yang tidak merata, atau sasaran globalisasi antar negara maju dan berkembang. Yang paling tepat yang mana? Nah,
Yang C nggak, Pak? Yang mana? C. Yang Apa salah C? yang C, benar. Nah, jadi dasarnya gini yang perlu kita pahami, bahwa dua daerah yang berbeda itu akan saling membutuhkan kalau mereka berbeda potensi dan sumber daya alamnya. Makanya tadi saya katakan, kalaupun ini kita ganti soalnya ngomongin desa dan kota, esensinya masih sama, ya kan? Ingat bahwa desa itu kan penghasil produk-produk pertanian, ya kan? Makanan, kemudian bahan pakaian, terus juga produsen hasil pertambangan, seperti yang nanti kita pakai buat bahan bangunan, itu kan semuanya diambil dari desa. Nah, tapi desa nggak punya produk-produk industri, nggak punya elektronik, nggak bisa menghasilkan mesin, nggak unggul dalam sektor jasa. Nah, itu keunggulan buat orang kota, ya kan? Walaupun orang kota itu pertaniannya nggak ada, tapi mereka unggul dalam industri, dalam elektronik, dalam mesin-mesin, dan juga sektor jasa. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan kedua wilayah saling membutuhkan jadinya, ya kan? Nah, jadi terbentuklah yang namanya regional complementary. Nah, maksudnya complementary itu saling melengkapi gitu. Nah, jadi kalau misalnya sang pencipta bikin setiap daerah tuh sama semua sumber daya alamnya, jumlahnya sama rata, ya bisa jadi kita ini malah jadinya nggak bersosialisasi gitu. Kita nggak ada yang namanya globalisasi, nggak membutuhkan wilayah lain gitu. Jadi masing-masing daerah ya udah mandiri gitu. Karena setiap tempat punya sumber daya alam yang sama jenis dan jumlahnya. Nah, tapi kenyataannya kan enggak, ya kan? Yang Maha Kuasa menciptakan sumber daya alam itu persebarannya tidak merata. Nah, kemudian juga ada tanah yang subur, ada tanah yang enggak subur, sehingga tanah yang subur ini bisa unggul dalam pertanian, unggul dalam kehutanan, perkebunan. Nah, sedangkan wilayah yang lain mungkin nanti dia punya potensi di industri ataupun sektor-sektor lain. Gitu. Jadi ini, apabila ada dua wilayah dengan sumber daya alam dan sektor ekonomi yang berbeda, maka mereka perlu melakukan interaksi untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, gitu ya. Jadi, kalau kalian ingat, sebetulnya kalian pernah pelajari ini di SMP bahkan. Di SMP kelas 7. Intervening opportunity, complementary, connectivity, transferability. Nah, ini interaksi antar ruang judul babnya di kelas 7 SMP ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Sekarang giliran siapa ya baca? Yuda, coba baca Yuda. Secara geografis, keterlambatan sumber energi geotermal berkaitan dengan proses. Secara geografis, keberadaan atau keterdapatan sumber energi geotermal berkaitan dengan proses apa? Geotermal itu apa? Tahu nggak? Geo itu bumi. Panas bumi ya, Kak? Iya, panas bumi. Geo itu bumi, termal itu suhu atau panas. Jadi panas bumi. Nah, panas bumi ini sangat identik dengan aktivitas vulkanisme, ya kan? Atau aktivitas magma. Jadi kita pilih yang mana? Kita pilih yang D ya, gunung api aktif. Nah, kenapa bukan yang C? Ini kan ada kata-kata vulkanisnya. Nah, ini ada kata-kata vulkanisnya, cuman post vulkanis. Nah, post vulkanis itu, post itu artinya setelah ya. Nah, kalau diterjemahin post vulkanisme itu adalah fenomena-fenomena yang terjadi setelah gunung meletus. Nah, diantaranya ada tanahnya semakin subur, munculnya mata air panas, kemudian lahan yang terbakar, dan seterusnya. Nah, sedangkan kita nggak ngomongin itu, kita ngomongin aktivitas magma aja secara umum, ya kan? Itu identik dengan volcano atau gunung api yang aktif. Nah, perlu diketahui juga, Indonesia ini adalah negara dengan potensi geotermal tertinggi di dunia.
Bahkan jumlahnya itu 40%. Artinya dari semua potensi energi geotermal nih, satu planet ini, 40%-nya itu ada di Indonesia. Bayangin deh, kalau kita bisa manfaat itu dengan maksimal. Maka status negara maju itu bukan mimpi gitu. Jadi itu sangat mungkin gitu kalau mohon maaf teman-teman, barusan koneksi internet saya terganggu. Kita lanjut lagi. Nah, tadi ya saya lagi jelasin bahwa Indonesia ini adalah negara dengan potensi geotermal tertinggi di dunia. Cuman sayangnya belum dimanfaatkan dengan baik gitu, belum dimanfaatkan secara optimal. Boro-boro secara maksimal, secara optimal aja belum. Jadi potensinya besar banget tapi yang dimanfaatin baru sedikit banget. Nah, kita kan kalau ngomongin energi atau listrik itu sumbernya, pembangkitnya itu masih sangat ketergantungan sama metode yang konvensional, yaitu batu bara gitu. Jadi kita ini masih pakai energi yang nggak ramah lingkungan. Nah, sedangkan geotermal ini benar-benar ramah lingkungan. Nah, dan juga kalau udah beroperasi ini membutuhkan biaya yang jauh lebih murah. Walaupun memang pembangunan awalnya itu mahal. Nah, dibanding batu bara dan juga pembangkit energi lainnya. Tapi mahalnya mahal di depan doang sekali. Ketika udah berjalan, nah operasionalnya itu lebih murah. Jadi harga listrik nanti bisa turun gitu. Apalagi kan sekarang kita tahu seluruh dunia itu udah melek tentang energi terbarukan, ya kan? Mereka udah mulai meninggalkan bahan bakar fosil gitu. Udah banyak meninggalkan penggunaan bensin. Nah, mobil listrik udah mulai banyak. Jadi ini harusnya udah dipikirin banget gitu sama pihak-pihak yang berwenang, terutama Kementerian ESDM. Nah, jadi itu ya geotermal. Kemudian nomor 10. Coba Syafa baca nomor 10. Fenomena harga tanah di perkotaan lebih mahal dibandingkan harga tanah di pedesaan dapat dijelaskan dengan konsep diferensiasi wilayah. Sebab aksesibilitas dan intensitas penggunaan lahan antar bagian wilayah kota atau antar bagian wilayah desa cenderung homogen. Nah, kalian udah tahu dong cara ngerjain soal model kayak gini? Udah tahu belum? Jadi ini PG tapi bukan PG biasa. Nah, biasanya disebut dengan tipe B atau petunjuk B. Ini yang sebab akibat. Jadi cara ngerjainnya itu, ini kan model soalnya di sini ada kalimat gitu kan, terus sebab, terus ada kalimat lagi. Nah, cara ngerjainnya kalau mungkin kalian belum tahu atau belum hafal, mungkin kita perlu bahas dulu ya. Petunjuk B. Jawaban A kalau kalimat yang atas itu benar, kalimat yang bawah benar, dan berhubungan sebab akibat. Kemudian jawaban B kita pilih kalau yang atas benar, yang bawah benar, tapi tidak berhubungan sebab akibat. Kita jawab C kalau yang atas benar, yang bawah salah. Ini kenapa jadi bisa ya? Autocorrectnya muncul.
Terus kita jawab D kalau yang atas salah, yang bawah benar. Kita jawab E kalau dua-duanya salah. Nah, ini mesti diingat-ingat ya. Walaupun memang UTBK nggak ada format kayak gini. Tapi kalau kalian ikutan SIMAK UI atau UTUL UGM atau seleksi PTN lainnya lah ya, mereka masih pakai model soal kayak gini. Jadi yang petunjuk B terus nanti petunjuk C juga kita bahas. Nah, soal ini bisa jadi lebih sulit, bisa jadi lebih gampang daripada PG biasa. Nah, memang setiap tipe soal itu punya plus minus masing-masing gitu ya. Nah, biasanya kesulitan dari soal yang model kayak gini adalah kalau kita nemu situasi kalimat yang atas benar, kalimat yang bawah juga benar. Karena pilihannya bisa A, bisa B. Tinggal kita lihat nanti itu berhubungan sebab akibat atau enggak. Nah, masalahnya menentukan itu sebab akibat atau enggak malah lebih susah daripada menentukan kalimat itu benar atau salah ya gitu. Nah, cuma tenang aja, tetap ada triknya. Nah, triknya gimana? Jadi, ini cuma dipakai ketika kita nemu situasi yang atas benar, yang bawah juga benar gitu ya. Kalau misalnya salah satu salah kan nggak usah pusing gitu kan. Nah, kalau salah satu salah ya udah antara C, D ataupun E. Nah, saya bikin contoh soal misalnya gini. Indonesia beriklim tropis. Ya. Sebab Indonesia terletak di Khatulistiwa. Ya ini tanpa dipikir pusing-pusing juga udah ketahuan jawabannya A ya. Tapi pura-puranya kita nggak tahu nih ini sebab akibat atau enggak gitu. Nah, ini kan yang atasnya benar ya kan, yang bawahnya juga benar. Nah, masalahnya ini sebab akibat atau enggak. Ini benar, ini juga benar. Nah, caranya adalah kalau udah benar sama benar, kita baca yang bawahnya dulu. Ini kita baca duluan. Kemudian kata sebabnya itu diganti dengan maka. Baru baca yang atas. Nah, coba deh. Indonesia terletak di Khatulistiwa, maka Indonesia beriklim tropis. Nyambung, ya kan? Nah, maka yang kayak gini jadinya A. Gitu. Nah, itu tips ngerjain soal petunjuk B ya. Sekarang kita bahas soalnya. Nah, fenomena harga tanah di perkotaan lebih mahal dibandingkan harga tanah di pedesaan. Dapat dijelaskan dengan konsep diferensiasi wilayah. Nah, ini ada istilah konsep diferensiasi wilayah. Apa sih itu? Jadi dalam geografi, khususnya ilmu geografi di Indonesia ya, kita mengenal yang namanya konsep esensial geografi. Itu ada 10. Nah, anak-anak IPS belajar ini di kelas 10. Jadi ini materi paling pertama di SMA. Nah, di geografi SMA ini materi paling dasar. 10 konsep geografi itu ada lokasi, kemudian jarak, terus ada keterjangkauan, kemudian ada pola, kemudian aglomerasi, terus ada morfologi, ada diferensiasi area, ada interaksi atau interdependensi, ada nilai kegunaan, dan keterkaitan keruangan. Nah, ini sebetulnya pembahasannya lumayan nih, artinya karena 10 konsep kalau kita bahas detail satu persatu akan ngabisin waktu gitu ya. Jadi saya bahas agak singkat aja. Nanti saya udah punya slide-nya
PowerPoint-nya tentang materi ini nanti saya bisa kirim ke kalian ya. Jadi nanti bisa belajar tentang konsep geografi dari PowerPoint yang udah saya bikin. Nah, lokasi itu artinya letak, posisi, atau keberadaan. Nah, jadi ini contohnya ngomongin letak astronomis, letak geografis, atau koordinat suatu tempat, suatu wilayah gitu. Itu lokasi. Nah, jarak itu artinya jauh atau dekatnya suatu tempat ke tempat yang lain ya. Nah, ini bisa dinyatakan dalam satuan panjang, bisa juga satuan waktu. Nah, satuan panjang biasanya kan jarak dari kota A ke kota B sekian kilometer, atau bisa ditempuh dalam waktu sekian jam. Nah, itu konsep jarak ya. Kemudian keterjangkauan. Keterjangkauan ini nama lainnya aksesibilitas. Aksesibilitas. Ini bicara cara mencapai suatu tempat gitu ya. Jadi sangat berhubungan sama transportasi. Kemudian konsep pola. Nah, pola itu adalah susunan keruangan. Artinya susunan yang berkaitan dengan tempat. Apakah dia misalnya nanti memusat, menyebar, memanjang, atau bisa juga ngomongin pola-pola lainnya, tergantung objeknya yang lagi dibahas apa ya. Kalau ngomongin persebaran penduduk, maka yang kita pakai adalah memusat, menyebar, memanjang. Kalau kita ngomongin pola aliran sungai, maka nanti ada istilah lain lagi. Namanya ada dendritik, rektangular, trellis, dan seterusnya. Berikutnya aglomerasi, itu artinya pemusatan atau pengelompokan. Nah, contohnya tuh kayak komplek perumahan. Atau misalnya kawasan industri. Nah, mohon maaf ya kalau ada suara-suara musik yang norak, itu ada odong-odong di depan rumah. Kemudian morfologi. Morfologi itu bentuk muka bumi. Nah, ini ngomongin dataran tinggi, dataran rendah, ngomongin gunung, lembah, nah ngomongin bentukan-bentukan yang terjal, curam, dan seterusnya. Kemudian diferensiasi area. Nah, inilah yang tadi disebut di soal ya, diferensiasi wilayah atau diferensiasi area. Artinya adalah perbedaan karakteristik wilayah. Kayak misalnya kita ngebandingin kota dengan desa. Nah, tadi di awal kan sempat saya sebut juga ya. Kota kan unggul dalam industri gitu. Kemudian kehidupannya modern. Sedangkan desa itu unggul dalam pertanian dan kehidupannya tradisional. Nah, ini contoh dari diferensiasi area. Terus interaksi interdependensi ini artinya adalah hubungan timbal balik. Nah, contohnya kita bisa ambil desa dan kota lagi, tapi di sini hubungannya ya. Hubungan antara desa dengan kota. Kalau tadi kan diferensiasi area, kita ngomongin perbedaan cirinya atau perbedaan karakternya. Berikutnya nilai kegunaan. Nilai kegunaan ini adalah ngomongin manfaat atau pemanfaatan ya. Pemanfaatan suatu objek yang berbeda bagi setiap orang.
Objeknya ini bisa benda, bisa tempat ya. Contohnya gini, nilai kegunaan. Misal kita ngomongin daerah puncak gitu ya. Nah, kita ngomongin tempat di sini. Daerah puncak buat orang Jakarta dan kota sekitarnya itu adalah tempat wisata. Nah, sedangkan buat penduduk setempat, buat orang puncak yang memang tinggal di sana, itu bukan tempat wisata, ya kan? Mereka di sana kan bukan melakukan liburan, tapi memang tempat tinggalnya di sana. Terus mereka melakukan kegiatan berdagang mungkin atau berkebun dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Sedangkan orang Jakarta dan kota-kota sekitarnya yang datang ke puncak biasanya untuk liburan, buat melakukan kegiatan yang konsumtif, ya kan? Nginep di villa, belanja gitu kan, makan dan seterusnya. Jadi tempatnya sama-sama puncak, tapi pemanfaatannya beda antara orang kota dan orang yang menjadi penduduk setempat. Terus keterkaitan keruangan. Nah, keterkaitan keruangan ini hubungan antar unsur dalam suatu objek ya, yang menyebabkan suatu fenomena. Nah, ini maksudnya gimana sih? Maksudnya misalnya ini, deforestasi atau penggundulan hutan ya. Kemudian ditambah lagi pencemaran udara. Nah, pencemaran udara sendiri bisa dari kendaraan bermotor, dari kegiatan industri, dari aktivitas rumah tangga sehari-hari. Ini dapat menyebabkan terjadinya global warming, pemanasan global. Jadi penggundulan hutan, ditambah lagi pencemaran udara, nah ditambah lagi adanya efek rumah kaca. Ini bikin bumi semakin panas gitu kan. Bikin terjadinya global warming. Atau contoh lainnya, Jakarta nih misalnya kan sering banjir. Kenapa Jakarta sering banjir? Karena pertama datarannya rendah, ya kan? Kemudian Jakarta ini dialiri 13 sungai besar. Terus Jakarta resapan airnya jelek. Jakarta ini saluran airnya, drainasenya gitu maksudnya. Kalau tadi kan resapan air kurang gitu kan karena banyak tertutup aspal, beton gitu. Kemudian berikutnya drainasenya, saluran airnya jelek, banyak sampah. Nah, dan kurang secara kuantitas. Dan banyak faktor lainnya sehingga menyebabkan Jakarta sering banjir. Nah, itu yang namanya keterkaitan keruangan. Itu tadi penjelasan singkat ya tentang 10 konsep esensial geografi. Ini yang dirumuskan oleh para ahli geografi di Indonesia ya. Artinya kalau kita misalnya belajar kurikulumnya kurikulum internasional gitu Cambridge, mereka nggak kenal 10 konsep ini. Ya walaupun memang istilah-istilah ini istilah-istilah geografi semuanya, cuman nggak sampai dibakukan jadi 10 poin penting gitu ya. Sekarang kita lihat, benar nggak harga tanah di kota lebih mahal dibandingkan harga tanah di desa? Itu bisa masuk atau bisa dijelaskan dengan konsep diferensiasi area. Benar ya, bisa. Kemudian sebabnya aksesibilitas. Nah, aksesibilitas tadi keterjangkauan ya, cara mencapai satu tempat. Dan intensitas penggunaan lahan. Nah, intensitas penggunaan lahan itu maksudnya apakah lahannya masih banyak yang kosong gitu, masih banyak yang belum dimanfaatkan, apakah udah habis gitu. Nah, misalnya kayak kita bandingin kota itu kan udah sangat terbatas lahannya ya kan. Hampir nggak pernah kita temuin lagi lahan yang kosong. Semuanya udah digunakan. Nah, sedangkan kalau di desa itu kan masih banyak yang kosong. Ini maksudnya perbedaan intensitas penggunaan lahan. Nah, intensitas penggunaan lahan antar bagian wilayah kota atau antar bagian wilayah desa cenderung homogen. Homogen itu berarti seragam. Ini salah ya. Kalau kita cuma ngomongin desa, memang itu cenderung homogen karena desa itu kan umumnya digunakan untuk pertanian doang. Ya kan? Tapi kalau kota itu kan sangat heterogen.
Nah, jadi ini yang atasnya benar, yang bawahnya salah. Jadinya jawabannya C. Ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 11. Rusaknya terumbu karang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan kelestarian berbagai biota di laut. Benar nggak nih kira-kira? Benar kok, benar. Iya. Terumbu karang, sebab terumbu karang menyediakan tempat tinggal, persediaan makanan, dan tempat berkembang biak bagi berbagai biota laut. Benar. Benar. A atau B kira-kira? A. Nah, jawabannya adalah A, benar. Nah, coba ya kita pakai cara yang tadi. Kita baca yang bawah dulu nih. Terumbu karang menyediakan tempat tinggal, persediaan makanan, dan tempat berkembang biak bagi berbagai biota laut. Maka rusaknya terumbu karang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan kelestarian berbagai biota di laut. Benar, nyambung ya kan? Jadi jawabannya A. Nomor 12, nah ternyata pedosfer keluar lagi. Jadi pedosfer termasuk topik yang sering keluar nih. Tapi memang ini di 2016, artinya kita tetap harus bandingin dengan tahun-tahun sebelum dan sesudahnya juga. Topografi terjal merupakan salah satu penyebab terjadinya longsor di Kabupaten Banjarnegara. Ada yang tahu Banjarnegara itu di mana? Di provinsi apa? Tahu Kak, Jawa Tengah. Jawa Tengah, benar. Nah, itu kan dia karakternya berbukit-bukit gitu ya. Jadi memang itu daerah yang langganan longsor. Dan waktu itu pernah terjadi longsor yang besar tahun 2014. Kebetulan saya pas lagi lewat tuh, waktu itu habis pulang dari naik gunung di Gunung Prau di Dieng. Jadi memang daerah ini terkenal sangat sering longsor. Nah, sebabnya apa? Karena topografinya terjal dan curah hujannya juga cukup tinggi. Jadi gitu. Longsor itu kalau kita mau mengidentifikasi daerah mana yang rawan longsor, kita bisa pelajari dari bentuk muka buminya gimana di sana, atau topografinya gimana, apakah datar, apakah terjal, itu kan yang pertama. Kemudian curah hujannya gimana, apakah tinggi atau rendah. Nah, terus jenis tanahnya itu gimana, apakah tanah yang mudah tergerus atau tanah yang kuat. Nah, itu nanti dipelajari di bab lain tuh, namanya SIG, Sistem Informasi Geografis. Jadi kita mengolah data dan bisa, salah satu manfaatnya tadi, kita mencari tahu lokasi mana yang rawan longsor dengan mempelajari poin-poin yang tadi saya sebutin. Nah, jadi kalimat yang atas ini benar ya. Sebab semakin besar kemiringan lereng, semakin besar efektivitas bekerjanya gaya gravitasi. Ini juga benar. Nah, jadi semakin miring suatu lereng, ya gaya gravitasinya juga semakin besar ya kan? Atau resiko longsornya juga semakin besar. Jadi selain tadi longsor bisa disebabkan oleh hujan, dia bisa juga karena gaya gravitasi. Nah, mohon maaf sekali lagi ya teman-teman, ada odong-odong di depan rumah. Saya juga rasanya sih kalau boleh pengen saya lempar granat itu. Nah, jadi ada istilah namanya mass wasting. Nah, mass wasting ini adalah longsor, tapi sebabnya bukan karena curah hujan. Jadi suatu tebing itu bisa longsor begitu aja tanpa adanya hujan. Nah, karena dia terlalu berat gitu, udah nggak mampu nahan lagi. Nah, gara-gara gravitasi jadinya dia jatuh. Nah, ini dua-duanya benar ya. Nah, jawabannya A. Jadi semakin besar kemiringan lereng, semakin besar efektivitas bekerjanya gaya gravitasi. Maka topografi yang terjal, nah itu menjadi penyebab longsor. Terus nomor 13, topiknya dinamika kependudukan. Kondisi demografi itu adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang demo. Demo itu maksudnya
demos gitu ya, orang banyak atau penduduk gitu. Mungkin kalian pernah dengar kan asal kata dari demokrasi itu demos dan kratos. Nah, demos itu artinya orang banyak. Jadi demografi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari kependudukan. Nah, kondisi kependudukan di wilayah pegunungan berbeda dengan dataran dalam hal apa? Persebaran penduduk tidak merata, benar nggak? Di pegunungan persebaran penduduknya tidak merata. Ya, betul. Benar. Nah, jadi persebaran penduduk itu sangat terpengaruh oleh bentuk muka buminya ya. Artinya kalau dia pegunungan kan dia itu bergelombang tuh permukaan buminya. Nggak mungkin mereka musat gitu. Artinya ngumpul semua kayak di kota nih, kayak kita di Jakarta. Nah, beda halnya dengan dataran rendah. Nah, kita nih yang tinggal di Jakarta di dataran rendah. Kenapa kok padat? Karena memang tempatnya memungkinkan untuk jadi padat penduduk. Nah, karena area yang datar kan lebih mudah untuk dibangun. Lebih mudah juga untuk transportasi, ya kan, aksesibilitasnya lebih tinggi. Kemudian pertumbuhan penduduk tinggi, benar nggak? Wilayah pegunungan. Salah. Kemudian kepadatan penduduk rendah. Kepadatan penduduk rendah, iya ya. Nah, jadi Ya. yang perlu diketahui bahwa kalau satu benar, 3 itu benar juga. Nah, sekarang kita pelajari dulu tips dan trik ngerjain soal petunjuk C ya. Petunjuk C itu kita jawab A, kalau jawab pernyataan yang benar 1, 2, dan 3. Jawab B kalau yang benar 1 dan 3. Jawab C kalau yang benar itu 2 dan 4. Jawab D kalau yang benar 4 saja. Kalau jawab E, kalau yang benar 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya. Nah, jadi kenapa kok tadi saya bilang kalau 1 benar 3 juga benar? Lihat aja di sini. Di mana ada nomor 1, di situ ada nomor 3. Ya kan? Entah itu pilihannya A, B, ataupun E. Nah, jadi kalau nomor 1 udah benar, kita bisa langsung eliminasi C sama D. Gitu. Karena C sama D nggak ada nomor 1-nya. Gitu ya. Nah, terus kalau kita udah benar-benar paham petunjuk C ini, kita bisa ngerjain soal ini pakai trik yang memudahkan. Nah, terutama kalau nanti ketemu istilah-istilah asing yang kita nggak tahu artinya. Misalnya gini ya. Misalnya ada soal begini. Ini ceritanya kalimat soal. Bla bla bla. Terus nomor 1 kita tahu itu benar. Nomor 2 kita tahu itu salah. Nah, nomor 3 dan 4 ini istilah asing. Jadi kita tidak tahu nih, dua-duanya istilah asing. Nah, kalau kayak gini kita bisa langsung jawab. Nah, tanpa kita harus pusing-pusing nyari arti dari pernyataan di nomor 3 dan 4 ini. Nah, kenapa saya bilang bisa langsung dijawab? Ini jawabannya B. Karena 1 benar. Nah, kalau 1 benar, kemungkinan jawabannya apa? Kemungkinan jawabannya A, 1, 2, 3 ya kan? B, sama E tadi kan gitu. Nah, tapi nomor 2-nya salah. Maka 1, 2, 3 langsung gugur dong. Iya enggak? Nah, 1, 2, 3 langsung gugur, apalagi 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya jadi B. Kalau kondisinya kayak gini, yang apa namanya? 1 benar, 2 salah. Nah, contoh lain. Lagi-lagi ini ceritanya kalimat soal.
bla 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 bla. 1, kita tahu dia salah. 2, kita tahu dia benar. Nah, lagi-lagi 3 dan 4 ini kita nggak tahu. Istilah asing. Ini jawabannya apa? Kalau satu salah, ini jawabannya antara C sama D. Ya enggak? Nah, 2 dan 4 atau 4 saja. Nah, tapi kalau nomor 2-nya benar, ya berarti yang D-nya hilang. Nah, jadinya C deh. Gitu. Sekali lagi nih, ya. Ini ceritanya kalimat soal lagi. Nomor 1 kita tahu dia salah. Kemudian pernyataan nomor 2 juga salah. 3 dan 4 kita nggak tahu, itu istilah asing. Maka ini pasti jawabannya apa? Satu salah, 2 salah, udah pasti jawabannya D. Ya nggak? Dia nggak ada 1 ataupun 2. Gitu. Nah ini ya, jadi ada trik-trik dalam ngerjain soal petunjuk C. Kita balik lagi ke soal. Tadi wilayah pegunungan persebaran penduduk tidak merata benar. Nah, pertumbuhan penduduk tinggi benar atau salah nih? Sebenarnya ini kalau menurut saya ini masih bisa benar. Nah, kepadatan penduduk rendah benar, mobilitas penduduk tinggi jelas salah ya. Karena namanya pegunungan kan morfologinya tidak memungkinkan buat mereka mondar-mandir dengan mudah gitu kan. Nah, beda halnya dengan daerah yang datar. Jadi menurut saya jawabannya yang A, 1, 2, 3. Nah, mungkin selisih dengan kalian pendapatnya di pernyataan nomor 2 ya. Kenapa kok di pegunungan pertumbuhan penduduknya tinggi? Jadi gini, pegunungan itu pasti berupa desa. Ya kan? Pegunungan itu pasti berupa desa. Dan daerah desa di pegunungan itu identik dengan orang-orangnya yang nikah usia muda. Nah, karena mereka nggak kayak orang kota yang harus sekolah tinggi dulu, harus kuliah dulu, baru boleh baru kerja, baru boleh nikah gitu. Sedangkan kalau mereka banyak yang cuma lulusan SD, ya udah terus dinikahin gitu. Banyak yang nikah usia muda. Kemudian karena nikah usia muda, ini kan berarti jadi salah satu faktor pronatalitas, artinya faktor yang mendukung terjadinya kelahiran. Ditambah lagi wilayah pegunungan. Nah, wilayah pegunungan itu memang identik dengan angka kelahiran yang tinggi. Nah, apa hubungannya? Jadi orang desa gitu kan, orang desa tinggal di pegunungan, kondisinya dingin gitu kan. Terus nggak banyak hiburan, ya udah, akhirnya pasangan pasangan suami istri di sana ya jadinya itu hiburannya. Ngerti kan maksudnya? Jadi emang umumnya di pegunungan itu adalah desa gitu kan, dan desa di daerah sana biasanya nikah usia muda warganya, sehingga pertumbuhan penduduknya jadinya tinggi. Nah, jadi jawabannya A, 1, 2, 3. Kemudian nomor 14 dan 15 agak cepat aja kali ya, udah setengah 6 lewat. Proyeksi peta. Nah, proyeksi peta itu adalah cara atau proses mengubah dari bidang yang bulat, maksudnya globe gitu kan, ke bidang datar. Nah, jadi kan bumi ini bulat nih, melengkung ya kan. Sedangkan peta itu kan datar, lurus-lurus aja, nggak ada melengkungnya. Maka harus ada proses pengubahan. Nah, ini kita sebut sebagai proyeksi. Apa aja yang diperhatikan dalam proyeksi peta? Ini nanti kalian bisa bisa lihat pembahasannya lagi ya, nanti saya share. Nah,
sebentar. Bentuk permukaan bumi itu termasuk hal yang diperhatikan dalam proyeksi peta. Kenapa? Karena salah satu syarat proyeksi ada namanya konform. Konform itu artinya bentuk objek yang digambar pada peta itu harus sama dengan bentuk objek sebenarnya di permukaan bumi. Jadi contohnya kayak Pulau Sulawesi nih, kalau kita lihat dari atas, itu kan bentuknya mirip-mirip kayak huruf K, ya kan? Ya digambar di peta pun harus kayak gitu. Jangan berubah jadi huruf L atau huruf M gitu kan. Itu kan kejauhan nanti berubah bentuknya. Nah, terus yang nomor 2, letak wilayah di permukaan bumi. Apakah ini diperhatikan? Iya. Nah, sekarang berarti kita beralih ke pembahasan tentang jenis proyeksi peta berdasarkan bidangnya. Ada 3, azimutal atau bidang datar, kerucut atau konikal, dan silinder. Nah, yang mana tiap proyeksi ini digunakan pada setiap wilayah yang berbeda letak lintangnya. Jadi letak lintang itu maksudnya utara atau selatannya suatu wilayah gitu ya. Daerah ujung bumi atau kutub itu pakai proyeksi azimutal. Nih, daerah 66,5 sampai 90 derajat, baik di lintang utara ataupun lintang selatan. Kemudian ke bawah, maksudnya agak turun lintangnya, ini yang daerah 4 musim pakai proyeksi kerucut gitu ya. Jadi Eropa, kemudian Asia Timur seperti Jepang, Tiongkok, dan negara-negara tetangganya itu cocok pakai proyeksi kerucut. Kalau tadi azimutal itu contohnya kayak Kanada, ini cocoknya pakai azimutal karena dia di lintang tinggi. Terus silinder, nah ini banyak negara yang masuk ke sini, termasuk negara kita nih. Pakai proyeksinya proyeksi silinder, daerah di iklim tropis. Artinya letak wilayah di permukaan bumi itu diperhatikan dalam memilih sistem proyeksi peta. Luas daerah yang dipetakan, apakah diperhatikan? Iya, diperhatikan. Kita balik lagi di sini ngomongin syarat proyeksi yang namanya ekuivalen. Ekuivalen itu artinya perbandingan luas antara objek di peta harus sama dengan perbandingan luas antar objek di keadaan sebenarnya. Jadi harus sama dan sebangun lah gitu ya, harus kongruen lah kalau bahasa matematikanya mungkin. Artinya gini, kayak kita ngelihat nih DKI Jakarta dengan Jawa Barat. Di keadaan aslinya, DKI Jakarta kan jauh lebih kecil daripada Jawa Barat, ya kan, wilayahnya, luas wilayahnya. Maka digambar di peta pun harus kayak gitu. Jakarta lebih kecil daripada Jawa Barat. Nah, jadi 1, 2, 3 benar. Tinggal yang 4 nih. Jumlah dan jenis informasi atau data. Nah, ini nggak termasuk ya. Jadi dalam sistem proyeksi itu tidak bicara tentang jumlah objek atau informasi tertentu gitu. Nah, jadi jawabannya A, 1, 2, 3. Nomor terakhir 15, hutan yang berada di daerah pegunungan akan memiliki fungsi hidrologis. Apa nih? Fungsi hidrologis. Nah, fungsi hidrologis itu maksudnya fungsi yang berkaitan dengan air. Jadi hutan itu punya 5 fungsi ya paling enggak. Ada fungsi hidrologis, ada fungsi klimatologis. Klimatologis berarti berkaitan dengan udara gitu, menyaring udara, menghasilkan oksigen, meredam suhu. Kemudian fungsi orologis itu mencegah longsor. Fungsi strategis berkaitan dengan pertahanan dan keamanan dan fungsi-fungsi serbaguna lainnya. Terus estetis yang artinya keindahan sebagai tempat rekreasi. Nah, berarti kita di sini tinggal lihat fungsi hidrologis yang berkaitan dengan air. Apakah hutan itu meningkatkan resapan air? Iya, akar-akar pohon pada hutan itu akan meningkatkan resapan air sehingga air hujan yang jatuh itu akan banyak terserap, jadi nggak mengalir di permukaan. Maka ini langsung menjawab yang nomor 2 juga gitu. Jadi karena airnya lebih banyak masuk ke dalam tanah, jadi yang menjadi surface runoff atau aliran permukaan itu lebih sedikit. Terus mempertahankan kualitas air. Iya, ini juga benar. Jadi akar pohon selain dia menjaga kuantitas air, dia juga menjaga kualitasnya. Gitu. Dia bisa kita bilang menyaring air lah ya gitu. Kemudian menjaga kontinuitas debit aliran. Nah, ini kayak yang tadi di awal kita ngomongin sungai perennial gitu ya. Salah satu jenis sungai berdasarkan kontinuitas debit aliran. Ini juga benar. Jadi
keberadaan hutan, terutama di wilayah hulu gitu ya, hulu sungai atau di pegunungan, itu menjaga supaya sungainya itu baik secara kualitas dan kuantitas airnya gitu. Nah, jadi jawabannya semuanya benar, 1, 2, 3, 4. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Halo? Apakah masih ada orang? Nggak ada Pak, nggak ada yang mau tanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita tutup dulu dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.